Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Gita Novian Hermana, SDMSC, dosen tetap program studi Teknologi Rekayasa Material Maju, jurusan Teknik Pengecoran Logam, Politeknik Manufaktur. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu diagram fasa dan transformasi. Mata kuliah ini saya ampu secara rutin pada setiap semester genap dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah diagram fasa dan transformasi, yaitu mata kuliah ini membahas konsep keseimbangan fasa, diagram fasa, dan mekanisme transformasi fasa sebagai dasar dalam memahami hubungan antara komposisi, temperatur, dan mikrostruktur dari suatu material. Materi meliputi diagram fasa satu komponen atau unary, 2 komponen atau binary, dan 3 komponen atau ternary, serta penerapannya pada sistem logam dan non-logam untuk menganalisis pembentukan fasa dan perubahan mikrostruktur dalam proses rekayasa material. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada rekayasa sistem industri serta mengambil keputusan berdasarkan analisis logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Selanjutnya adalah CPL 3, mampu menerapkan prinsip matematika, fisika, dan rekayasa untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang kompleks di bidang material. Dan CPL 7, mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis dan mengkomunikasikan penerapan konsep diagram fasa dan transformasi fasa pada material logam maupun logam. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fasa, kesetimbangan fasa, dan diagram fasa berdasarkan prinsip-prinsip termodinamika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme transformasi fasa pada material. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambar diagram fasa satu komponen atau unary dan 2 komponen atau binary. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung komposisi dan fraksi fasa pada diagram fasa unary, binary, dan ternary menggunakan kaidah kesetimbangan fasa. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar, yaitu sub CPMK dari mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fasa, komponen, sistem, dan derajat kebebasan pada sistem kesetimbangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip termodinamika yang mendasari pembentukan diagram fasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme transformasi fasa pada material. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan diagram fasa satu komponen atau unary dan 2 komponen atau binary. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan komposisi pada diagram fasa ternary. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan diagram fasa pada material logam dan non-logam. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan hasil analisis dalam bentuk presentasi atau laporan. Pokok bahasan pada mata kuliah diagram fasa dan transformasi meliputi konsep fasa dan diagram kesetimbangan fasa,
Konsep diagram fasa ditinjau dari termodinamika, mekanisme transformasi fasa, diagram satu komponen atau unary, diagram dua komponen atau binary, diagram tiga komponen atau ternary, dan diagram fasa untuk logam dan non-logam. Perkuliahan diagram fasa dan transformasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu paduan antara pembelajaran luring atau tatap muka secara langsung dengan pembelajaran melalui learning management system, yaitu melalui belajar.polman-bandung.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan kontrak perkuliahan, serta mengunggah tugas secara daring. Sementara itu, diskusi interaktif dan aktivitas partisipatif seperti Project Based Learning atau PBL dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, Project Based Learning dengan bobot 25%, dan kuis dengan bobot 15%. Dalam proses evaluasi atau penilaian, saya menggunakan rubrik yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi juga saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian paparan saya mengenai mata kuliah diagram fasa dan transformasi pada program studi Teknologi Rekayasa Material Maju jurusan Teknik Pengecoran Logam Politeknik Manufaktur Bandung. Selanjutnya akan ditayangkan video pembelajaran materi ke-6 yaitu diagram fasa 3 komponen atau ternary yang dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas di mata kuliah diagram fasa dan transformasi mengenai ternary phase diagram. Nah, kalau kemarin Anda sudah membahas masalah konsep fasa, kemudian sudah dibahas masalah tinjauan konsep fasa dari tinjauan termodinamika, kemudian ada mekanisme terjadinya transformasi fasa itu bagaimana, terus kemudian diagram fasa untuk satu komponen atau unary, diagram fasa dua komponen atau binary, dan hari ini kita akan membahas masalah diagram fasa tiga komponen atau ternary. Nah, saya mau sedikit ingin tahu sejauh mana kalian belajar hingga titik ini. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Atau ada yang bisa menyebutkan nggak ada apa saja sih di diagram fasa binary? Diagram fasa binary ada, Ya. ada diagram isomorfus, ada diagram eklektik, diagram eklektoid, diagram peritektik, diagram monotektik, sama diagram peritektoid. Oke, good. Jadi ada beberapa diagram binary ya. Jadi diagram binary itu dasar kalian mempelajari diagram ternary. Karena konsep keilmuan di diagram fasa ini semacam Anda menaiki anak tangga satu persatu harus paham, baru kemudian Anda beralih ke konsep yang lebih tinggi lagi, yaitu ternary. Oke. Apa yang saya harapkan dari pertemuan hari ini, mata kuliah hari ini, tentu ternary phase diagram ini ada hanya untuk di level sarjana terapan, dan Anda juga telah mempelajari diagram fasa biner beserta termodinamika material. Terus yang kedua, tujuan dari mata kuliah pada hari ini adalah Anda bisa membaca dan menafsirkan tentang diagram fasa ternary untuk ilmu material, membaca komposisi, merepresentasikan apa itu isothermal section, isoplatal sections, kemudian untuk solid liquid equilibria Anda tahu apa itu liquidus projection. Oke, referensi untuk ternary berbeda dengan binary.
berbeda dengan binary. Kadang ternary punya buku spesifik sendiri, yaitu di bukunya West. Saya pakai bukunya West yang berjudul Ternary Phase Diagrams in Material Science. Buku ini berbeda karena tidak membahas masalah binary dan lebih kompleks. Anda bisa membaca atau mencari ini di perpustakaan. Jadi ini adalah diagram fasa dua komponen. Lantas kalau saya memadukan AG, CU sama ZR, bagaimana nanti kita bisa membaca diagram fasanya? Tentu hal tersebut menjadi jauh lebih rumit daripada diagram fasa binary. Tapi karena Anda sudah jago di biner, kita bisa lanjutkan ke ternary sekarang. Oke. Lantas yang perlu Anda ketahui dulu atau kita perlu tahu dulu adalah apa sih definisi dari diagram fasa ternary. Dari sini saya mencoba untuk memberikan definisi secara sederhana mengenai diagram fasa terner, yaitu diagram fasa yang menggambarkan keseimbangan antara berbagai fasa yang terbentuk dari tiga komponen. Dari tiga komponen, dan di sini terbentuknya dia sebagai fungsi dari temperatur. Kenapa kok fungsi dari temperatur? Nanti kita akan bahas. Nah, pada diagram fasa terner biasanya tekanan dia dianggap satu atau konstan, 1 atmosfer. Nah, ini adalah contoh penggambaran dari diagram fasa CU, AG, dan ZR pada 1023 Kelvin. 1023 Kelvin. Itulah cara penggambaran dari diagram fasa terner. Oke, next. Kalau kemarin kita bahas aturan fasa Gibbs, ya, aturan fasa Gibbs untuk diagram fasa keseluruhan, di mana yang sudah Anda tahu adalah F sama dengan C minus P plus 2. Nah, karena di sini di diagram fasa terner tekanan dianggap konstan atau isobarik, dan dia 1 atmosfer, maka di sini yang semula F sama dengan C minus P plus 2, karena tekanannya dianggap konstan, dia persamaan ini berubah menjadi F sama dengan C minus P plus 1. Oke. Jadi untuk sistem tiga komponen berdasarkan persamaan F sama dengan C minus P plus 1, untuk tiga komponen dia persamaannya persamaan akhirnya menjadi F sama dengan 4 minus P. Sebagai contoh, kalau Anda memiliki satu fasa, berarti degree of freedom-nya ada 3. Kalau Anda punya dua fasa, degree of freedom-nya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ada 2. Kalau Anda punya 3 fasa, degree of freedom-nya 1, dan yang terakhir kalau Anda punya 4 fasa, degree of freedom-nya 0. Jadi maksimum itu adalah kondisi maksimum pada sistem ternary. Dia bisa terbentuk 4, ya, jumlah fasanya 4. Nah, kalau biner kemarin ada yang di daerah eutektik, liquid plus solid 1 plus solid 2, 3 fasa maksimum, tapi di ternary bisa 4 fasa. Oke. Next. Nah, bagaimana biasanya kita memodelkan, menggambarkan ternary phase diagram? Kalau ternary dia digambarkan, ya, selazimnya adalah 3 dimensi. Lazim. Di mana ada daerah segitiga sama sisi, di mana masing-masing sudutnya ini ada tulisan A, B, dan C. A, B, dan C ini merepresentasikan unsur apa itu. Oke. Kemudian sumbu Y itu adalah temperatur. Sumbu Y adalah temperatur. Ini adalah cara kita merepresentasikan diagram fasa ternary, atau kita sebutnya adalah ternary space model. Ternary space model. Nah, sebelum kita berlanjut ke ternary space model, kita perlu tahu dulu mengenai Gibbs triangle.
apa itu Gibbs Triangle dan bagaimana cara membaca Gibbs Triangle. Nah, untuk di aplikasinya, cara membaca ternary phase diagram, kita bisa biasanya melakukan sectioning. Sectioningnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi sebelum kita melakukan sectioning, kita harus tahu informasi apa saja sih yang bisa kita dapatkan. Di masing-masing sudut A, B, sudut sini ya, dia ada, saya tuliskan A, B, dan C, berarti ini unsur. Kalau dia ada di pojokan atau pas di sudutnya ini, berarti nilainya adalah 100% A. Kalau ada di sudut poin B, poin yang paling ujung, ini adalah 100% B. Begitu pula yang C. Nah, ada garis-garis kecil di sini nih, ada garis-garis kecil. Hal ini merepresentasikan apa? Nah, titik di dalam segitiga menunjukkan persentase A, B, dan C. Kalau di sini berarti ada berapa persen A, berapa persen B, dan berapa persen C. Oke, nah selebihnya yang lain apa? Adalah konsentrasi. Konsentrasi semakin ke kanan, konsentrasi B-nya semakin besar, semakin ke bawah ini konsentrasi A yang semakin besar, semakin ke atas dari B ke C ini adalah konsentrasi C yang semakin besar. Dan keseluruhannya proporsinya itu harus sama dengan 100% atau harus sama dengan 1. Penjumlahan dari XA, XB, dan XC itu harus sama dengan 1. Baik itu untuk molar rasio atau untuk weight persen ataupun untuk atomic persen. Semuanya 100%. Nanti saya akan ajari Anda bagaimana cara untuk membaca komposisi di ternary phase diagram berdasarkan prinsip dari Gibbs Triangle ini tadi. Yang pertama, cara menentukan komposisi ada 2 metode. Yang metode pertama adalah kalau semisal saya punya komposisi di yang bagian A, di bagian ini ya yang warna merah, Ini berapa persen A, berapa persen B, dan berapa persen C sih? Ini menjadi tricky kalau di sini. Cara yang saya pakai adalah kalau Anda menuruti ini pasti akan mudah. Yang pertama, kita harus menggambar garis sejajar dengan AC. Ini adalah garis sejajar dengan AC, garis warna biru. Kemudian, tarik garis tegak lurus dari B sini menuju ke garis AC. Tarik garis tegak lurus menuju ke garis AC, tegak lurus. Oke, B ke AC, ya AC kecil karena dia garis berada pada sumbu atau garisnya AC ya, saya namakan AC kecil, dan di sini harus tegak lurus. Kemudian apa yang dilakukan? Perpotongannya atau garis temunya saya tuliskan dengan XB. Ya, merupakan daerah titik, XB merupakan titik temu antara garis BAC dengan garis yang sejajar AC ini tadi yang warna biru. Nah, dari sini kita bisa ngitung nih. Dari sini kita bisa ngitung. Contoh di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini prinsip skala. Kalau Anda anggap saja ini adalah 10 cm totalnya. Nah, berapa kotak sih yang dibutuhkan untuk dia menyentuh garis biru ini tadi? Nah, nanti kita pakai prinsip perbandingan. Caranya gimana? Kita next dulu. Oke, ini adalah garis BAC. Oke, BAC. Dan komposisi kita ada di titik temunya yaitu XB. Oke. Berapa petak sih yang dari B ke XB atau XB ke AC? Kita bisa hitung. Ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti saya anggap saja, boleh dong, kalau dalam satuan 10 cm, saya anggap saja dia 5 cm. Maka sisanya berapa? Karena totalnya di sini harus 10, pasti 10. Sisanya adalah 10 cm.
Berarti di sini komposisi B-nya kita bisa cari dengan perbandingan 5 dibanding dengan 10. Berarti apa? Persen B-nya adalah 50%. Persen B-nya adalah 50%. Nah, terus yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapa persen A dan berapa persen C? Kita bisa mencarinya dengan cara yang sama. Untuk komposisi A-nya, caranya sama, kita tarik garis-garis seperti yang tadi ya. Ya, di sini saya dapatkan atau kita bisa dapatkan bahwa dari jarak XA ke BC adalah 3 cm. Totalnya adalah 10 meter, berarti 3/10. Atau dalam artian di sini adalah 30%. Untuk komposisi C, sama, kita tarik garis yang sejajar ya. Kemudian tarik garis yang tegak lurus. Kita dapatkan panjang dari XC ke B ini ada 2 petak, 1 dan 2, sisanya adalah 10. Berarti 2 dibagi 10, berarti 20%. Oke, 20% untuk komposisi C. Dari sini kita bisa lihat bahwa A tadi 50%, B 50%, A adalah 30% dan C adalah 20%, sehingga kalau kita total seluruhnya adalah 100%. Harus 100%. Itu yang menjadi catatan. Nah, ini adalah metode kedua yang saya rasa jauh lebih mudah daripada metode pertama. Metode kedua adalah mirip dengan prinsipnya lever rule. Mirip prinsip lever rule, atau kalau kita main jungkan-jungkit itu prinsipnya sama. Kita cuma perlu menggambar garis lurus dari masing-masing sudutnya hingga memotong titik komposisi yang kita ingin tentukan, atau dalam artian di sini adalah titik X. Kemudian kita cuma perlu menghitung persamaannya berdasarkan yang sudah ada di depan. Kalau untuk menghitung persen A berarti NX dibagi dengan keseluruhan panjang NA. Untuk persen B berarti apa? LX dibagi keseluruhan panjang, yaitu LB, dan persen C adalah MX dibagi dengan MC. Ya, atau sama dengan sama-sama 10. Jadi ini berapa sih? Tinggal kalau kalian lihat C, berarti lihatnya di sebelah sininya, sebelah kanan komposisinya. B, Anda lihat sebelah kiri komposisinya. Dan A, Anda lihat sebelah kanan komposisinya. Langsung saja. Kalau di sini misal C, ini posisinya ada di 2 petak. Oh, berarti 20% C. Kalau A, ada 1, 2, 3, berarti 30% A. Kalau B, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 50% B. Kita lihat sisi sebaliknya dan tinggal dihitung berapa petak sih yang ada. Nah, di situ kita langsung bisa nggak usah pakai ngitung, langsung kita bisa tentukan berapa komposisi dari paduannya. Oke, nah itu penjelasan mengenai materi hari ini. Sekarang kita coba latihan menentukan komposisi paduan berdasarkan poin-poin. Jadi di sini ada poin 5, 6, 7 dan 8. Berapa persen sih A, berapa persen B, dan berapa persen C. Sekarang kita bahas yang 5 dulu. Ada yang mau bersedia mau buat maju? Oke, silakan Asmi. Tugas nomor 5. Komposisi di B itu. Silakan ditulis saja. Di bagiannya sana. Ya. Oke, yang komposisi 6 siapa yang mau bantu? Silakan, Fikri.
Oke, yang C, yang nomor 6 dulu. Oke, kita lihat apakah jawaban dari Asmi dan Fikri sudah benar. Asmi menjawab untuk komposisi 5, 70% A, 20% B, dan C-nya 10%. Oh, benar. Dan Fikri menjawab 40% B karena dia ada di ujung, 40% B dan 60% A, C-nya 0%. Oh, benar. Oke. Jadi mudah kan ya sebenarnya? Oke, mudah sekali. Oh. Nah, kesimpulan apa sih dari mata kuliah hari ini? Yang pertama, maksimum jumlah fasa yang kita bisa dapat di diagram fasa Turner itu ada 4 maksimum, jadi nggak boleh lebih. Kemudian terdapat 2 metode untuk menentukan komposisi fasa. Nah, atau yang pertama adalah perbandingan skala, dan yang kedua adalah konsep yang mirip dengan lever rule. Yang ketiga adalah untuk memudahkan pembacaan di ternary phase diagram dilakukan sectioning atau pemotongan baik secara horizontal maupun vertikal. Oke, itu aja dari saya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas lebih dalam mengenai diagram fasa Turner. Kita akan bahas masalah invariant reactions di ternary phase diagram. Kita akan bahas bagaimana lever rule, konsep lever rule perhitungan fasa. Itu ada di pertemuan selanjutnya. Oke, saya bisa tutup untuk hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Oke, kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.